Dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz ceritakan ada seorang bapak yaitu Abdul Aziz bin Marwan yang ditugaskan ke Mesir oleh negara, dan anaknya Umar itu ditinggalkan di Madinah. Apa yang terjadi? Inilah bapak yang peduli, sebelum berangkat dia cari guru untuk anaknya, dan dia berkata pada gurunya Syekh Shalih bin Kaisan, "Wahai Syekh, bolehkah anak saya saya ajarkan kepada anda? Apa yang ingin saya ajarkan kepada anakmu?" Kata Syekh Shalih, "Tolong 2 hal saja kau ajarkan. Pertama, bahasa Arab yang baik. Yang kedua, sholat tepat waktu." Cukup 2 itu. Kalau kita yang mendidik anak, ternyata dalil-dalil para ulama 2 ini saja sudah bagus. Bahasanya baik, karena anak yang rusak bahasanya rusak. Makanya kenapa baginda Nabi Muhammad SAW dari sejak awal dilahirkan disusui oleh Halimah. Apakah Aminah tidak bisa menyusui? Bukan. Sebagian ahli sejarah menyebutkan karena bahasa Arab di kota Mekah rusak, sehingga harus belajar bahasa asli ibu yang baik di Bani Sa'ad. Itulah kenapa yang diajarkan. Jadi anak-anak kita nih kalau yang akhlaknya buruk ajarkan. Kalau sekarang kan alhamdulillah saya senang kalau di Jawa itu kan ada bahasa kromonya ya, dan itu saya jadi tahu, oh begitu halusnya. Kemarin saya karena nggak ngerti bahasa Jawa, saya ditegur ya, manggil nyapa jamaah dengan piye kabari, kan nggak sopan. Pripun kabari, jadi tahu. Oh, anak-anak kita kalau ngerti bahasa kromo dia lembut hatinya. Yang kedua, sholat tepat waktu. Ternyata ini diminta oleh Abdul Aziz bin Marwan, sehingga syekhnya menyanggupi. Cuma 2 itu saja, siap. Tapi tolong selama saya di Mesir tulis laporan perkembangan anak, sehingga saya baca selama saya di Mesir. Masya Allah, dulu belum ada email, belum ada WA, tapi sudah kepikiran oleh yang namanya Abdul Aziz, saya harus tahu perkembangan anak saya. Bapak-bapak yang membesantrenkan anak, ini penting sebagai rumus. Bicara sama ustadz, ustazah atau muslim muslimah, tolong selama 1 bulan saya dapat laporan perkembangan anak saya. Maka selama sebulan selalu dapat kiriman surat dari gurunya tentang anaknya dari Abdul Aziz. Hari ini anakmu begini, hari ini anakmu begini, hari ini anakmu begini. Sampai singkatnya adalah begitu anak sudah ABG, ternyata laporannya mengatakan anakmu terlambat sholat. Hari ini dia terlambat takbir pertama. Hari ini Masya Allah, Abdul Aziz pun merasa begitu gelisah. Anaknya disuruh perbaiki sholat, sholatnya malah terlambat terus. Dipanggil gurunya untuk tabayun, bertanya, apa yang menyebabkan anak saya terlambat sholat? Padahal saya sudah minta engkau mengajarkan anak saya sholat tepat waktu. Maka gurunya mengatakan, maaf, anakmu ini sekarang sudah ABG dan rambutnya gondrong. Jadi kalau mau sholat dia nyisir dulu, dandannya lama, mikirin penampilan. Karena Umar muda itu disebut sangat memperhatikan penampilan. Karena kan bapaknya seorang gubernur yang ngasih uang bulanannya itu sekitar 1.000 dinar atau 3 miliar rupiah per bulan. Itu kau beli gudeg berapa banyak itu? Itu banyak. Saking ini parfumnya paling wangi. Parfumnya 1 botolnya jatuh bukan ke bajunya, diganti 1 botol itu. Ya, makanya karena anaknya ini mulai genit, ditulislah surat buat anaknya. Dititip ke gurunya. Apa sih suratnya? Nak, bersamaan dengan surat ini ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Apa yang menjadi ketika Umar digunduli oleh tukang cukur utusan bapaknya, Umar mengatakan kepada tukang cukurnya, bapakku memang jauh di mata tetapi dekat di hati. Banyak bapak yang sampai tak dirasakan oleh anaknya, ini karena cuek. Sampai anak sendiri ketika bapaknya pulang karena udah lama gak ketemu, nanya sama ibunya, itu siapa bu? Itu bapakmu. Oh, kupikir itu tukang AC. Hati-hati.